seingat saya ya 204 juta sekian, itu 51%-nya adalah perempuan. Jadi yang menguasai setengah dari jumlah DPT kita itu adalah perempuan, sehingga mereka ini menjadi aktor penting sebenarnya. Stigma atau stereotip gender, di mana masyarakat berpendapat perempuan tuh nggak layak menjadi pemimpin. Halo teman pemilih, selamat datang di episode spesial podcast KPU Kaltim, Suara Demokrasi dari Bumi Etam. Perkenalkan, saya Giska yang akan menjadi host dan teman diskusi pada sesi hari ini. Di episode kali ini, kita menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif, khususnya bagi perempuan Indonesia yang ingin berkontribusi dalam demokrasi. Langsung saja kita sambut Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU RI, Ibu Iva Rosita. Halo Giska, apa kabar? Baik Ibu, harus saya dulu dong yang nanya. Iya. Boleh. Ibu Iva gimana kabarnya nih? Sehat, alhamdulillah, bisa ke Kaltim, mengunjungi teman-teman, silaturahmi, sekaligus bersosialisasi. Ibu puasa hari ini Bu? Puasa. Alhamdulillah, kalau nggak puasa biar kita minta suguhkan teh panas atau kopi. Nggak apa-apa, nanti sore. Nanti sore. Boleh buka puasa bersama ya. Buka puasa bersama ya. Ibu sekali lagi kita ngucapin terima kasih banyak karena Ibu udah bisa berhadir ke podcast KPU Kaltim di sela kesibukan Ibu yang luar biasa padat dan sibuknya. Apalagi ini bulan Ramadan juga kan ya Bu ya? Iya. Harus wajib, apalagi ada pesan-pesan khusus yang ingin disampaikan dengan tema yang menarik pada hari ini. Jadi disempatkanlah. Semoga bisa menginspirasi buat yang membaca atau yang menonton podcastnya. Langsung aja kali ya Bu ya. Ibu ini kan dikenal memiliki perjalanan yang sangat inspiratif dalam dunia kepemiluan. Mulai dari penyelenggara di tingkat kecamatan, kota, provinsi, dan sekarang tuh tingkat nasional nih. Pelajaran paling berharga yang Ibu dapatkan di setiap kondisi itu apa aja, bisa di-sharingkan kan Ibu? Kalau saya, pelajaran yang paling berharga karena saya merasa semua yang kita lakukan adalah pengalaman ya. Jadi kalau pengalaman itu kan dijadikan pelajaran ya. Pengalaman seputar itu saja. Jadi setiap yang kita misalnya di kecamatan, apa yang kita lakukan pengalaman berharga gitu kan. Terus kemudian itu sebuah sarana untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang kepemiluan dan demokrasi ya. Meningkat nih pengetahuannya tentang demokrasi, tentang kepemiluan, tentang politik. Akhirnya saya mencoba lagi ke KPU Kota. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu adalah pengalaman berharga yang harus kita jadikan sebagai samurai gitu ya, untuk bisa maju ke tahap berikutnya, ke tingkat berikutnya. Suka dukanya nih Bu? Suka duka nggak ada sih ya. Suka semua berarti? Suka semua Benar, ya? Suka semua. Jadi kalau ditanya sama orang dukanya apa, kayaknya nggak ada. Dukanya yang saya dapatkan tuh suka aja, karena bisa membangun jejaring ya, terus kemudian bertemu dengan banyak orang, kita melakukan sosialisasi, pendidikan pemilih gitu. Mau tidak mau hal itu yang memaksa kita untuk terus berkembang secara otomatis. Jadi suka aja, nggak ada dukanya. Oke nih Jadi Bu. kalau ditanya suka, dukanya nggak ada. Suka ya, suka banget kayaknya. Suka. Nah, kemarin kan kita habis memperingati Women International Day 2026 tuh. Menurut Ibu, seberapa penting sih keterlibatan perempuan dalam dunia kepemiluan? Penting, karena setengah dari jumlah DPT kita itu adalah perempuan ya. Seingat saya ya 204 juta sekian, itu 51%-nya adalah perempuan. Jadi laki-lakinya itu 102 juta 4.000 sekian, yang perempuan 102 juta 400 sekian. Ada selisih 400.000 ya antara perempuan dan laki-laki. Artinya yang laki-laki 49 sekian, perempuan tuh 50, berapa persen sekian, hampir 51%. Jadi yang menguasai setengah dari jumlah DPT kita itu adalah perempuan, sehingga mereka ini menjadi aktor penting sebenarnya, aktor penting dalam pembangunan sosial dan politik. Itu mau dibawa kemana, itu berada di tangan perempuan ternyata gitu. Ya.
Nah makanya kami terus di KPU terus berupaya melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa menambah literasi perempuan ya terkait demokrasi dan politik, kemudian bisa memotivasi perempuan untuk berani terjun ke dunia politik. Karena ternyata kalau dari hasil pembahasan, diskusi ya, banyak kendala yang mereka hadapi di dalam ingin memberanikan diri terjun di dunia politik gitu. Yang praktisi yang menjadi caleg gitu ya, peserta pemilu, banyak hambatan yang mereka hadapi. Nah, kebetulan KPU ini diberikan tugas tambahan untuk bisa menambah jumlah anggota legislatif perempuan yang saat ini jumlahnya hanya 22%. Nah, diberikan tugas tambahan untuk itu. Jadi dari beberapa pembahasan kami akan memperbanyak kegiatan-kegiatan pendidikan pemilih yang berbasis perempuan. Wah, keren banget ini ya. Terus nih banyak anak muda, khususnya perempuan, yang kita lihat tuh mereka tuh memiliki potensi besar ya Bu ya. Tapi masih ragu nih buat terjun ke dalam dunia politik atau kepemiluan. Iya. Menurut Ibu gimana sih kita tuh biar ngajak generasi muda nih, ayo nih kita ikut nih, kita terlibat nih, karena kan nggak cuman dikawal sama laki-laki doang kayak gitu loh. Betul. Jadi kalau kita bicara dunia politik itu ada beberapa segmen ya. Gini, di dunia politik dan demokrasi ini keterlibatan perempuan itu bukan hanya sebagai kandidat ya, baik dia kandidat atau calon anggota DPRD Provinsi Kap Kota atau DPD atau gubernur, wakil gubernur, presiden, wakil presiden, bupati, wali kota gitu enggak, tapi bisa juga menjadi salah satunya penyelenggara ya. Jadi kita lihat dulu nih segmen mana yang dia mau, karena ternyata tantangannya juga beda-beda ya. Kalau dia kandidat, ini yang kami pelajari dari beberapa hasil diskusi dengan teman-teman yang praktisi ya, beberapa kendala mereka itu adalah salah satunya dukungan finansial, dukungan dari keluarga ya, suami misalnya dia perempuan, dukungan dari suaminya, dukungan finansialnya, tentu ya kalau itu kan jelas ya bersaing dengan kandidat yang lain. Terus kemudian ada satu lagi yang menarik bahwa ternyata susah memasuki jejaring politik yang inklusif. Jejaring politik yang inklusif itu artinya jejaring politik yang bisa menyentuh mereka. Bahkan yang perempuan juga susah banget menyentuh jejaring itu gitu. Ternyata yang mereka rasakan pengalamannya laki-laki itu lebih mudah masuk ke dalam situ. Nah, ini juga PR buat para kandidat, bagaimana caranya kita melatih mereka, memberikan pelatihan kepemimpinan, mengedukasi gitu ya. Dan bukan hanya KPU yang diberikan tugas tambahan, tapi sebenarnya partai politik juga harus sering-sering melakukan pelatihan, pendidikan, BIMTEK kepada calon-calon perempuan sehingga mereka bisa lebih fight dalam bersaing dengan para lelaki gitu. Seharusnya ya. Nah, terus kemudian kalau secara umum, secara keseluruhan baik penyelenggara maupun sebagai kandidat ya, sebenarnya tantangannya itu kita bagaimana pelan-pelan menghapus stigma masyarakat, stigma atau stereotip gender, di mana masyarakat berpendapat perempuan tuh nggak layak menjadi pemimpin, nggak cocok menempati jabatan-jabatan strategis gitu ya. Jadi yang memang lebih cocok itu adalah laki-laki. Itu masih. Iya, karena kayaknya stigma itu yang masih menempel banget di masyarakat kita ya Bu. Iya, jadi itu yang menjadi tantangan perempuan juga. Jadi perempuan sendiri harus bisa merubah atau menghapus stigma itu. Tapi tentu saja dibantu oleh para lelaki. Jadi perempuan juga nggak bisa bergerak sendiri. Kita semua harus punya bersama-sama ya, punya komitmen bersama untuk merubah atau menghapus, bukan hanya merubah tapi menghapus stigma itu ya. Ada juga yang berpendapat bahwa budaya patriarki perempuan itu nggak cocok di kantor gitu ya. Perempuan di dapur doang katanya. Di dapur, sumur, kasur itu masih sampai sekarang ternyata masih sampai sekarang. Ada beberapa di provinsi mana gitu yang justru perempuan itu kalau bekerja dianggap sebuah
pelanggaran adat dan budaya bagi mereka. Wow. Seperti itu. Nah, tapi kalau di Kalimantan Timur enggak ya. Kalau di Kalimantan Timur saya perhatikan sangat inklusif gitu. Peluang untuk perempuan maju itu sangat terbuka lebar. Sangat, ini tentu saja ada peran juga dari pemerintah provinsi, peran dari DPRD provinsinya itu juga sangat punya peran yang penting sekali, besar sekali untuk ini. Nah, saat ini kan Ibu dipercaya sebagai Kadif Hukum dan Pengawasan di KPU RI ya Bu ya. Boleh diceritain nggak sih ke kita nih Bu, tanggung jawab strategis divisi ini dalam menjaga integritas, kepastian hukum dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemilu? Iya, KPU itu saat ini kan sedang membuat program percepatan pembangunan zona integritas ya, Giska kan tahu ya. Iya. Jadi program percepatan pembangunan zona integritas itu lebih pada penekanan bagaimana memaksimalkan pelayanan kepada publik ya. Karena endingnya itu sebenarnya adalah publik. Jadi ketika kita mampu mengendalikan lingkungan di internal kita, di satker kita gitu ya, terus kemudian secara administrasi kita juga sudah sehat gitu, terus manajemen SDM-nya sudah bagus misalnya, komunikasi informasinya juga sudah bagus di internal, konsolidasinya sudah bagus, tapi ketika ada penilaian publik yang mengatakan bahwa layanannya KPU Kaltim, layanannya KPU RI tidak baik, nah itu akan serta-merta menjatuhkan konsolidasi yang sudah dikuat di internal tadi, ya, administrasinya, manajemen reformasinya, manajemen SDM-nya, itu semuanya langsung rontok. Jadi zona integritas itu adalah penguatan bagaimana layanan kepada publik. Layanan publik. Iya. Jadi bagaimana publik menilai bahwa KPU ini layanannya bagus, permintaan data informasinya bagus, cepat, tanpa biaya, tanpa pungutan ya, gitu pungli. ya. Nah, tanpa pungli. Itu yang dimaksud dengan pembangunan zona integritas ya. Jadi selain dari bagaimana di satker tersebut juga tidak ada temuan BPK, kemudian pembelanjaan yang efektif efisien. Itu kan konsolidasi internal, penguatan di internal kalau itu ya. Tapi keluarnya lagi adalah hasil survei publikan terhadap satker tersebut. Terakhir nih Bu ya, sebagai penutup nih, Bu Iva kan nih contoh nyata kalau perempuan tuh bisa memimpin. Iya. Dan berkontribusi besar dalam demokrasi. Boleh ditinggalin nggak pesan-pesan inspiratif buat teman-teman kita semua, terutama perempuan yang ada di Kaltim ya Bu ya? Iya. Bukan hanya di Kaltim ya, tapi seluruh Indonesia kalau saya rasa ya. Jadi perempuan itu harus berani. Kadang mungkin yang membuat dia tidak berkembang itu justru dirinya sendiri. Dia merasa bahwa ada ketakutan ketika dia berbuat gitu. Jadi coba saja dulu, berani saja dulu menyampaikan pendapat, menyampaikan kritik, saran, ide dan pikiran gitu ya. Kita meyakini bahwa orang-orang di sekitar kita, kalau kita punya ide dan pemikiran yang bagus, yang lain juga pasti akan mengamini. Tapi kadang yang perempuan kadang suka, aduh kalau aku bicara begini, ngasih ide gini, bagus nggak ya, nanti diterima atau enggak. Nah jadi hilangkan pikiran-pikiran itu, berani berbicara, berani berpendapat. Kalau misalnya pun pendapat kita tidak diterima, ya sudah, jangan baperan. Karena kalau kita gampang bad mood, baperan, justru itu yang akan menjadi penghalang kita untuk terus maju. Dan jangan insecure juga kali ya Bu. Iya benar. Nanti kalau misalnya pendapat, ide, pikiran kita terus kemudian saat ini tidak diterima, mencoba lagi untuk berinovasi, kira-kira ide dan pemikiran apa yang bisa diterima ya, gitu ya, seperti itu. Ya, jadi sebenarnya dimulai dari perempuan juga, memberanikan diri untuk menyampaikan ide, pemikiran gitu. Dan saya meyakini orang-orang sekitar kita pasti akan mendukung apabila ide-ide itu ide-ide yang sangat positif dan mendukung kemajuan perempuan. Apalagi ini kan menjadi program prioritas nasional, ya, bukan hanya menyasar pada basis-basis pemuda, basis disabilitas. Perempuan saat ini menjadi perhatian yang sangat khusus sekali, ya, untuk bisa diikut sertakan agar representasi perempuan di penyelenggara pemilu, di partai politik, di kandidat, di pemantau, di pengawas itu semakin bertambah jumlahnya. Itu keikutsertaannya mereka. Karena mereka ini kan aktor penting ya dalam pembangunan sosial dan politik.
Ya melalui ruang-ruang itu kita akan terus memberdayakan mereka, memotivasi mereka, dan saran saya terus bergerak, terus berinovasi untuk kemajuan perempuan. Gitu. Luar biasa sekali insight dan inspirasi dari Dari tadi kayaknya kita ngomongnya kaku banget ya, ngomong bicara perempuan apa segala macam. Giska santai aja. Ada ketua grogi saya, Bu. Takut. Iya. Oh iya, ini Bu If, yang saya baca-baca nih riwayat Ibu ya. Iya. Bu If katanya ada keturunan dari Banjarnya ya? Ada. Berarti bisa dong Orang bahasa tua Banjar. dari bapak. Oh, dari bapak. Dari abah. Abah. Oh, dari abah ya. Lah Ibu sekolah di mana dulu? Di SMA SMA 1, SMP 5 Banjarmasin. Satu ini dong, Bu. Almet. Ulun di situ juga. SMA 1. Semesa. Bujuran. Bujuran, Bu. Karena Masya berdusta ini. Allah. Nah, hai. Kita bahasa Banjar aja sudah. Bahasa Banjar aja sudah, Bu. Nah, berhubung Ibu bisa bahasa Banjar, saya closingnya pakai bahasa Banjar aja, Bu, ayo, ya. mulai. Wah, luar biasa banar nih. Apa yang dipadahkan Wan Ibu Iva nih sungguh menginspirasi. Mudahan habar wan pengalaman yang dikisahkan Sidin tadi bermanfaat untuk kita semua. Oke. Makasih lagi lah Jui hancapi. Oh iya, Ibu anak terbang lah. Kan ingat ulun, Bu. Ayo untuk gasan Bu Iva nih, terima kasih banyak sekali lagi kami padahkan ke Pian karena Ibu sudah sempat hadir ke acara podcast Kalti. Makasih juga lagi. Iya, sehat-sehat ya Ibu. Sehat-sehat juga Ikam lah. Minta rela kata orang Banjar tuh, Bu, minta rela kalau ada kurang dan salah ucapan pandiran Babila Ikam boleh ke Banjar. Isuk Kah? Insya Allah isuk. Apa babis kah? Indis ekonomi naik darat aja, Bu. Oh, darat kah? Sudah, salam lah gasan kawanan lain lah. Iya, Yes Bu. lah. Yo, Guys, semuanya dapat lah. salam dari Bu If. Yo, salam berataan. Halo teman-teman semua seluruh Indonesia. Saat ini saya berada di podcast KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk terus menyaksikan, menambah literasi tentang demokrasi dan pemilu dan tentang hal-hal umum lainnya. Jangan lupa ikuti follow YouTube KPU Kaltim untuk bisa terus menambah wawasan kita ya. Untuk semua kawan-kawan di Kalimantan Timur dan seluruh Indonesia.